satu, yaitu kebenaran, kejujuran yang harus dijalankan oleh KPUD sebagai penyelenggara sebuah demokrasi yang akan dilangsungkan di Provinsi Maluku Utara. Maka tanpa harus berpanjang lebar, orasi pertama akan disampaikan oleh saudara Aziz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Ya kawan-kawan, teriakan merdeka itu harus sering digumam oleh anak bangsa. Teriakan merdeka itu harus sering intens dibicarakan oleh anak bangsa. Kenapa sampai awalnya harus merdeka, merdeka, dan merdeka? Pertama, mungkin untuk diketahui oleh segala pihak yang berada di sini, baik oknum-oknum yang mungkin berpikir bahwa aksi ini ketika dilangsungkan akan menggagalkan semua kepentingan kezaliman mereka. Tapi yang jelas, teriakan kemerdekaan adalah bentuk bahwasanya bangsa Indonesia lagi gagal. Bangsa Indonesia kemudian tidak merdeka individu-individunya. Karena kenapa kawan-kawan? Yang pertama, kita akan berbicara tentang negara bangsa sebagai negara hukum. Ternyata dalam implementasinya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang demi kepentingan individualisnya memperkosa hukum, sehingga negara Indonesia yang dimana dinyatakan bahwa negara Indonesia negara hukum itu hanya dalam onani wacana kawan-kawan. Pertama, kita kembali kepada Maluku. Pernah dikatakan oleh Bung Karno, kalaupun kawan-kawan yang ada dalam KPU tidak mengenal siapa Bung Karno atau dialektikanya, maka kami aliansi mahasiswa peduli Maluku ingin menjelaskan bahwasanya ada dialektika yang mampu menjaga kestabilan bangsa dan negara. Pertama, Maluku tanpa Indonesia, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Perlu diingat, Lato Harhari dan Jelai Mena ketika tidak menghadiri Sumpah Pemuda kedua, maka nama bangsa ini tidak ada. Sehingga kami representasi dari mahasiswa peduli Maluku ingin menyatakan sikap dengan setegas-tegasnya bahwa Maluku penuh dengan konflik, bahwa Maluku sangat sensitif dengan konflik. Perlu diingat juga pernyataan dari seorang pakar kebangsaan bahwa kalaupun Maluku dan Papua itu merdeka, namun kesejahteraannya ada, kestabilan hukumnya itu ada, maka biarkan mereka merdeka. Sehingga pernyataanku dari dalam hati ingin menyatakan kepada KPU bahwa kesalahan, kekeliruan, pelanggaran yang sangat dahsyat dalam arti permainan politik busuk yang dimainkan oleh KPU, khusus KPUD khususnya Maluku Utara, perlu untuk ditinjau kembali dan perlu untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap calon-calon pemimpin Maluku Utara ke depannya nanti. Kedua, karena kami tidak pernah ingin melihat adanya pemimpin-pemimpin yang berangkat dari kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya adanya utang-utang, kemudian adanya tindak pidana korupsi yang belum dituntaskan. Sehingga ketika KPUD tidak memakai atau tidak melihat ini sebagai patokan, kemudian membiarkan oknum-oknum seperti saudara Muhajir Albar, ketika membiarkan saudara Muhajir Albar yang dimana beliau pernah disidangkan atas kasus korupsi, namun kenyataannya KPUD Maluku Utara tidak melihat itu sebagai rujukan, sehingga dipertanyakan KPUD sebenarnya di mana
asas atau di mana moral hukum KPUD khususnya Maluku Utara, sehingga jikalau KPU pusat tidak menginstruksikan kepada KPUD Maluku Tenggara dalam hal memverifikasi Maluku Utara, dalam hal verifikasi faktual, maka cuma satu kata dari kami mahasiswa peduli Maluku Utara akan membuat. Perlu diingat ketika dialektikaku, ketika argumentasiku, ketika intelektualismku tidak dipakai, maka cuma satu. Ketika bahasa otak tidak dipakai, maka cuma satu, bahasa otot akan berbicara. Perlu diingat, pendekatan agama, Rasulullah berkata, ketika sebuah kaum tidak menerima kebenaran, maka cuma satu, ancungkan pedangmu dan tebas kepalanya. Kedua, Soekarno berkata, sang founding father Republik Indonesia, ketika sekelompok orang menolak kebenaran, maka perangi mereka dengan tangan besi. Sehingga KPU pusat sebagai harapan kami Aliansi Mahasiswa Peduli Maluku untuk sesegera mungkin menginstruksikan kepada KPUD Maluku Utara untuk sesegera mungkin melakukan verifikasi faktual, meninjau kembali hasil-hasil yang menurut kami khususnya Mahasiswa Peduli Maluku Utara bahwa hasil-hasil saat ini penuh dengan manipulatif. Kawan-kawan, sepakat kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Sehingga satu ucapan terakhir saya sebelum menutup ini, kita akan berteman dalam kebenaran. Bila mana kesalahan sebagai hal yang diagungkan saat ini, maka cuma satu kata, kami akan berontak melawan Muhajir Albar dengan otot-otot dan otak-otak kami. Itulah bahasa terakhir kepada sang kezaliman. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Merdeka! Terima kasih, itulah orasi atau suara hati yang disampaikan oleh generasi muda